ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Fa inna asdaqal hadits kitaballah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah finnar. Yang sama-sama kita hormati Bapak pengurus beserta jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Di antaranya adalah Allah berikan kita kesehatan, kesempatan untuk beramal soleh, terutama menunaikan ibadah salat subuh. Telah selesai kita tunaikan, kiranya ibadah tersebut tercatat sebagai ibadah terbaik sepanjang kehidupan kita. Seterusnya salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan kali ini kita ambil dari Quran surah Al-Muddatsir, surah ke-74. Kita ambil ayat 33 dan 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili iz adbara, atau kalau kita wakaf iz adbar, was subhi idza asfar. Ayatnya cukup pendek Bapak Ibu, tapi maknanya dalam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan demi malam ketika telah adbar, telah berjalan, telah berlalu, was-subhi, dan demi waktu subuh, idza asfar, apabila sudah mulai terang. Itu secara terjemahannya. Jamaah rahimakumullah, apa isi kandungan ayat ini? Allah memberitahu kepada kita melalui ayat ini tentang rahasia besar perkara waktu. Setidaknya dua waktu yang diambil oleh Allah dalam ayat ini. Satu, al-lail, waktu malam. Yang kedua, as-subhi, waktu subuh. Menariknya dua ayat ini berbeda tentang pemakaian kalimat
iz dan iza. Iz dan iza itu dalam bahasa Arab namanya Bapak Ibu zaraf, zaman, keterangan waktu. Jadi keterangan waktu itu ada iz, ada iza. Tapi kenapa al-lail zaraf zamannya atau kalimat keterangan waktunya iz? Kenapa siang atau subuh, awal siang Allah membuat kalimatnya iza, bahkan dipanjangkan iza, mat jadi matnya. Di dalam Al-Quran itu Bapak dan Ibu, pesan-pesan itu tidak mesti kata-kata, tapi juga bisa dengan simbol. Makanya semua yang terkandung di dalam ayat Al-Quran itu ada maknanya. Iz itu kan artinya ketika, berarti kalimat menunjukkan waktu itu. Kenapa malam iz? Kenapa subuh iza? Kalau iz kan sukun berarti. Iz. Zanya itu disukunkan. Tahu sukun? Itu tanda mati. Nah Bapak Ibu, perkara tanda-tanda dalam Al-Quran itu atau harkatnya, itu semua ada maknanya. Baris di atas apa namanya? Fathah. Atau arti fathah? Nah, sesuatu yang terbuka. Fathah itu makanya kunci itu miftah, membuka. Baris di atas fathah. Kenapa disebut fathah? Karena membacanya itu terbuka. Mulut kita itu membaca terbuka. Baris di atas alif misalkan a, kan a. Nah, itu yang fathah. Bapak Ibu, kata guru ambu dulu di Parabe, makanya tupai itu kalau dipatahkan halal dimakan. Itu Pak Ibu. Paham maksudnya? Tupai itu kalau dipatahkan halal dimakan. Ya. Jangan terkicuh dengan kalimatnya. Tupai kan baris dhammah. Dipatahkan. Bukan diambil tupai patah dua kan. Kada sebagian jemaah kaji waru lu Ustaz di sini. Tidak kula lambo kau aja. Maksudnya huruf ta dhammah dipathahkan. Baris di atas. Jadi apa dia? Jadi tapai dia. Halal enggak dimakan? Ya halal dimakan. Kalau baris di bawah kasrah. Tahu arti kasrah? Ringan. Nah, itu ringan. Makanya baris di bawah itu dibaca ringan. Alif kalau baris di bawah i. Nah, perempuan biasanya itu identik dengan perempuan. Perempuan itu baris di bawah ringan. Sagapuk-gapuk ibu, coba bandingkan jawab, timbanglah. Mana bare? Bare ya Pak? Ibu ringan. Mungkin dosonya ndak ada. Kalau bapak-bapak dhammah. Huwa. Kan huwa kan? Dia laki-laki. Kalau padusi hiya. Dia perempuan. Huwa itu kan dhammah itu. Hu. Apa arti dhammah? Berat. Membaca dhammah itu barik. Gitu. Fathah sudah, kasrah sudah, dhammah sudah, apa yang belum?
Sukun. Nah, sukun tahu artinya? Bukan mati artinya. Sukun itu artinya, nyekam barisnya ini. Diam, tertutup. Coba baca sukun. Kan tidak ada bunyinya. Itu artinya tuh. Tidak berbunyi. Diam. Nah, Abang mengatakan tadi pesan-pesan dalam Al-Quran itu tidak mesti dengan kata-kata. Bahkan ya dengan simbol saja pun ada maknanya. Kenapa malam iz disukunkan? Iz kan tidak iza, gitu. Karena begini maknanya Bapak Ibu. Banyak ayat Al-Quran yang membahas tentang waktu malam. Dan semuanya sakinah, sakana atau sukun. Nah, mari kita lihat. Setidaknya kata para ulama tafsir Bapak Ibu, memiliki beberapa makna. Coba kita lihat di dalam surat An-Naba. Ayat 10. Wa ja'alnal laila libasa. Makanya malam itu disukunkan. Dan kami jadikan malam itu libasan. Tahu libas? Pakaian. Kalau bahasa awaknya pakaian itu kan Bapak Ibu menutup. Makanya libas itu menutup. Makanya kenapa malam itu sukun? Berdiam. Makanya Bapak Ibu malam itu tutup. Tutup semuanya. Pintu tutup. Kenapa? Malam tu tidak boleh terbuka pintu, masuk setan. Jendela tutup, pintu tutup, lampu ditutup. Ini matian. Ada sebagian orang kalau tidak hidup lampu nak mau matanya lalu. Itu aneh tu. Ada gejala-gejala tu berarti tu. Biasanya lampu mati tu mudah lalu. Itu makanya Bapak Ibu kalau sudah Isya tu masih main api, nak kamu lagi lalu. Kenapa? Nyo nyalang. Lampu ni hidupnya. Kok kayak matu? Tu ndak lalu. Atau Bapak Ibu, apa lagi yang ditutup? Pintu, saku pun ditutup malam tu. Jangan payah belanja keluar lain beli nasi goreng. Tutup lagi. Apa sebab? Iya, begitu. Bapak Ibu, apa sebab? Sebab yang kedua. Coba lihat surat Al-An'am ayat 96. Falikul isbah wa ja'alal laila sakadan. Dialah Allah menyingsingkan pagi dan menjadikan malam sakanan untuk beristirahat. Itu makanya malam itu disukunkan, didiamkan. Istirahat lah. Kalau bahasa awaknya tidur, lalok. Sudah Isya tu lalok lainnya tu. Itu Allah yang menyuruh Pak Ibu. Apa sebab? Karena waktu malam itu, Bapak Ibu tahu kapan mulai waktu malam? Dihitung malam itu? Bukan maghrib. Isya. Kalau maghrib itu pembuka baru. Penutup siang, pembuka malam. Sama waktu kita sekarang ini. Subuh, penutup malam, pembuka siang. Kalau maghrib, penutup siang, pembuka malam. Kapan mulai dihitung malam? Itu sesudah sholat Isya. Waktu Isya itu awal malam. Makanya lail. Bapak Ibu buat perbandingan seperti ini. Kan ada sholat malam. Ya kan? Kalau Bapak Ibu sudah sholat maghrib, bangun,
sudah maghrib tidur, sudah sholat tidur, sudah tidur itu boleh enggak tahajud? Sudah maghrib? Hah? Belum boleh. Kenapa? Karena tahajud itu sholat malam. Tapi kalau sudah sholat isya, lalu agak seberampe jam, setelah itu bangun, boleh enggak sholat tahajud setelah itu? Boleh. Itu makanya hitungan malam itu sesudah isya. Nah, itu mudah dipahami itu Pak Ibu. Makanya kalaulah sudah isya itu kecil Allah istirahat lain. Nah, menariknya kalimat malam untuk istirahat itu sakana. Arti sakana diam, tenang, kayak begitu. Diam dan tenang. Bapak Ibu, seakan-akan Allah ingin mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir katakan, kalau kamu ingin tenang malam itu, kalimat tenangnya itu sakana. Sakana itu akan muncul nanti kalimat sakinah. Dari situ tuh akar katanya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita lihat. Ternyata sakana itu, malam itu disebut oleh Allah adalah sakana, ketenangan. Dan mari kita lihat, ada beberapa tempat yang Allah sebutkan kalimat sakana. Nah, sesungguhnya arah kajian kita ke sini. Ada tampek Bapak Ibu, kita temukan dalam Al-Quran kalimat sakana itu yang artinya ketenangan. Kan itu tadi. Nah, pertama surat yang kita baca tadi Al-An'am ayat 96. Al-An'am ayat 96. Wa ja'alal laila sakanan. Nah, itu pertama tuh. Kami jadikan malam itu adalah untuk istirahat. Maka dari itu kalau kita ingin tenang, laloklah malam tuh. Jadi apa sumber ketenangan di situ? Tidur. Bapak Ibu, kalau awak kurang makan, masih bisa ditahan. Tapi coba kurang lalok, bagaimana fisik kita? Biasanya orang kalau ibu kalau ingin mencari dia apa kusui bantuan itu tanda kurang lalok biasanya itu. Apa-apa kami kan. Kalau kusui bantuannya kurang lalok biasanya. Itu makanya kurang makan bisa ditahan. Tapi kalau kurang lalok Bapak Ibu, ndak ada tenang, hilang ketenangan. Kepala sakit, mata padih, badan rangkik-rangkik, itu biasanya tuh. Tanda kurang lalok. Itu makanya Allah perintahkan dan kami jadikan malam tu untuk tidur. Batu Ustaz, orang bau sahur malam. Itu biasanya kurang sehat. Berusaha malam tu kurang sehat. Walaupun diganti siangnya tidur, Bapak Ibu, tapi secara kesehatan itu tidak sehat. Kenapa? Karena Allah tahu seperti apa keadaan fisik kita ini. Butuhnya lalok tu malam. Nah, itu makanya sifat malam itu sakana. Kalau kamu ingin tenang kata Allah, maka tidurlah di waktu malam. Kemudian malam itu ada keutamaannya. Kenapa disuruh kita awal malam itu suruh tidur? Supaya sepertiga malam bangun. Tapi kalaulah jam 2 balik baru mulai lalok atau jam 1 balik, itu sulit untuk bangun di waktu yang diutamakan. Cobalah anda percaya. Ibu kalau lalok jam 2 balik, lihat kira-kira jago jam 3. Setengah 4 atau jam 4. Sulit itu. Kecuali yang lah lansia.
Kalau lansia Bapak Ibu, itu memang nikmat lalok tu lah dicabut oleh Allah. Awak kan semakin bertambah umur kita, maka nikmat itu sudah semakin banyak diambil oleh Allah. Patamu lalok lah kurang. Acok tak sentak. Tiok lalok sejam 2 jam tak sentak. Apa ya lalok ni? Itu tanda nikmat lalok lah dicabut oleh Allah. Kan banyak nikmat tu yang dicabut. Makan, salero makan biasanya lah dicabut tu. Kalau waktu seiswa akan dicabut. Sekian kali amuh tambuh. Kalau lah lansia, lah saketek makan. Ya tu. Kok tanago? Alah mulai kurang. Tak sakuat dulu lagi. Tu. Banyak lagi kok mato pun mati itulah. Lacok parayi-rayi. Kadang lah salemu lah melele-lele. Itu tanda lansia tu. Biasa saja. Apa Ibu? Makanya yang kamu saji tu orang lansia lu yang banyak. Yang muda-muda, yang kuat-kuat, itunya lama laloknya. Itu tadi Bapak Ibu. Jadi pergunakan malam. Kalau kita ingin tenang, kata Allah, pergunakan malam untuk tidur. Jam lalok tu lalok Bapak Ibu. Ke dokter pun ditanya itu, saya banyak istirahat ya. Banyak istirahat tu kan lalok tu. Kenapa? Fisik kita ini ada batasnya Bapak Ibu. Tidak bisa dipasuan. Kalau lah dipasuan, tidur susah. Ada orang olahraga malam Pak Ibu. Ada kawan-kawan lambo olahraga main badminton malam. Itu keceknya pulang jam 1 atau jam 2. Apa kau langsung lalok tu? Tak. Biasanya payah lalok tu. Nah itu makanya dari sisi kesehatan, kata ahli kesehatan, olahraga malam tu tidak baik. Tanyalah sama dokter. Bapak Ibu semua. Nah, orang kan banyak pertimbangan. Kalau siang usaha dia olahraganya malam. Ada yang begitu punya alasan, tapi dari sisi kesehatan itu tidak baik. Berikutnya Bapak Ibu, yang kedua, sumber ketenangan itu kata Allah. Coba lihat dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Sumber ketenangan yang kedua adalah kecil Allah. Dan Allah jadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Kalimat tempat tinggalnya sakana. Apa artinya sumber ketenangan yang kedua itu adalah rumah. Bapak Ibu, alhamdulillah kita dikasih rezeki oleh Allah sudah memiliki rumah sendiri. Ya, tapi walaupun rumah ngontrak, nak buat itu. Ya tergantung kemampuan lah begitu ya. Yang dimaksud oleh Allah itu rumah tempat kamu tinggal itu tenang. Ada orang tak tenang di rumah. Ada tu. Lebih tenangnya di lapau daripada di rumah Pak. Abu survei apa-apa yang pecandu lapau Ada tu kawan yang hobi di lapau tu. Obak kok betah Pak di lapau daripada di rumah. Jawabannya Bapak Ibu, ya bak kok tidak Ustaz. Di lapau ku servisnya memuaskan. Itu. Lebih lama dia Pak tu kocok kopi mira lapau daripada kocok kopi rumahnya. Itu Ibu perlu Ibu survei apa tu Bu. Bak kok betah apa di lapau minum kopi daripada kopi Ibu. Tahu kan? Nah.
Siapa tadi? Baru kau masuk sewa baru Ustaz lah disambut dengan senyum. Masuklah Pak. Ya, ada nak memira sih kau. Kau ndak sengaja kau buat contoh ya. Masuklah Pak. Alah masuk Pak tadi kan. Aja senyum tu Ustaz. Tiba di sini ditawarkan pula. Ka dibuat Pak. Kopi, teh, teh talua. Kopi lah, kopi steng. Manis atau ndak Pak? Jadi pelayanannya tu lama Ustaz. Beko tiba di sini dilatak je. Jo senyum lo, minum lah Pak. Jo senyum lo. Kadang-kadang Ustaz, biar berkawanan apa? Ibu sesungguhnya yang apa namanya survei mengatakan kopi itu walaupun pahit Ibu, ya kalau cara maidangannya tu manis, manis jadinya. Tanyalah ke apa-apa. Jadi apa artinya? Buatlah suami ibu betah di rumah. Jangan kalapau yo itu. Lama cerita di lapau, apa salahnya ibu kawan cerita? Atau kalau bosan ya ibu ke ibu, nampak tadi tak tahu loh kan. Mungkin. Tapi apa kata Allah? Dan kami jadikan rumah itu sakanan supaya kamu tenang. Bapak Ibu, Nabi rumahnya itu hanya sebesar seukuran badannya. Di situ kamarnya, di situ rumahnya. Makanya Aisyah pernah mengatakan, aku pernah tidur ketika Nabi sholat sampai kepala Aisyahku di kaki Nabi. Lapang atau sempit itu? Ya sempit. Tapi kenapa dari lisannya keluar baiti jannati? Rumahku bagaikan surga. Surga berarti rumah besar itu belum tentu surga. Ada orang rumahnya besar, luas, tapi sampi sih. Kau sebalik tadi. Rumah lapang, rumah luas, tapi sampi sih pengana. Berarti rumah ndak surga baginya. Malah lebih betahnya di luar gitu. Padahal Allah sudah mengisyaratkan rumahmu itu sakanan, sumber ketenangan. Bagi kami Bapak Ibu, Bapak-bapak ini, kalau tenang di rumah, kami lebih betah di rumah daripada di luar. Tu buatlah seperti Khadijah menyambut Rasulullah. Ya kan? Nabi itu Bapak Ibu susah di luar. Susah maksudnya itu diancam, dihina, dicaci maki. Tapi ketika pulang ke rumah, tenang. Hilang gelisah, hilang resahnya. Kenapa? Karena ada Khadijah di rumah. Pulangnya Nabi itu disambut. Tidak akan bicara Khadijah ini sebelum Nabi yang memulai bicara. Itu yang membuat bapak-bapak ini tenang, Bu. Kadang masalah kami banyak di luar. Ibu di rumah bertambah masalah apa atau kurang? Bertambah kata Pak, Bu. Bertambah. Ada apa-apa kau, Bu? Baru kau masuk rumah lah baca ayat kursinya, Bu. Ayah mungkin tak bisa tanangnya di rumah kan itu. Aduh apa aku takut pulang. Ya, tapi tak sikut lah. Apa sikut tak. Nah, yang kedua adalah sumber keterangan itu rumah. Itu ada dalam bahasa Allah, min buyutikum sakanat. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga, coba lihat dalam surat Ar-Rum. Surat 30 ayat 21. Sebagian kita mungkin hafal ayat ini.
Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu. Litaskunu itu sakana itu akar katanya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri. Kalimatnya sakana litaskunu. Apa artinya? Sumber ketenangan yang ketiga, kata Allah, pasangan, istri, atau kalau ibu suami. Kami bu, kalau ndak ada ibu, kusui hidup kami. Iya tuh. Tanyalah ke apa-apa. Itu makanya orang kalau beda kematian ini, kalau ibu kematian suami, ibu tambah segeh. Iya. Tapi kalau apa kematian istri, tambah kusui. Carilah bantu orang kematian istri. Kusui, tidak ada yang mau urus. Itu bedanya. Kalau ibu kematian suami, tambah segeh, tambah wakile, tambah glowing bahasa orang kini. Itu. Karena itulah azwajan di sini kan istri sebenarnya. Apa artinya? Kami jadikan istrimu litaskunu, supaya kamu tenang. Itu bu. Jadi sumber ketenangan itu ibu, istri. Makanya apa-apa kalau ndak ada istri ya, segerakan. Ya segera. Kalau lah dua biar nanti ya dulu. Jadikan itu sumber ketenangan. Dan ibu seperti tadi, jangan sampai apa ndak tenang. Karena Allah sudah mengatakan begitu. Jadi ayat ini Bapak Ibu mungkin sering kita baca di undangan ya. Undangan pernikahan kan ada ayat itu. Kalau mau menyarankan, jangan ditulis nanti ayatnya. Tulis terjemahannya tidak apa-apa. Demi menjaga kesucian ayat Al-Quran. Sebagian orang tidak tahu itu Pak Ibu. Mohon maaf, kadang dapat undangan didataan dalam jok motor. Ini duduk di atas. Al-Quran bawah. Kalau terjemahan tidak masalah. Ini mushaf ini ya. Tulisan Arabnya itu. Jadi kalau membuat undangan nanti sedapat mungkin hindari tulisan-tulisan Al-Quran ini. Terjemahan saja tidak apa-apa. Orang kan paham ya. Itu kan ayat tentang itu. Kami jadikan pasangan-pasanganmu dari dirimu sendiri supaya kamu tenang, cenderung kasih sayang. Itu yang sakinah tuh, samawa. Sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi kalau Bapak Ibu kalau kami mencari ayatnya surat Ar-Rum tuh, surat ke-30 ayat 21. Kalau istri tidak ada, kacaulah hidup kami. Itu Pak. Habis kok ganti baru. Ya. Jadi pasangan itu ketenangan hidup. Ibu ada yang tidak punya pasangan? Aku punya pasangan satu ya. Kalau ada yang tidak segerakan. Kalau jamaah ambo masjid raya kami lah gaik go Ustaz. Kece ambo justru lah gaik tu butuh pasangan. Panggaik-gaik pun guang. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Ada di antara alasan kami ambo ada di Masjid Mubarak stasiun tu setiap hari Selasa tu. Ada pengajian fikih wanita. Ini begini Bapak Ibu. Di antaranya apa fungsinya kita berpasang-pasangan itu ketika sakit atau meninggal dunia. Nyo ada yang bisa dikakok di anak, ada yang tidak. Nah itu. Ada yang boleh, ada yang tidak. Ya kan? Ada kalau yang meninggal apa? Kalau istri tentu boleh. Kalau yang meninggal ibu, suami boleh kan itu. Sekarang tiba di anak ada yang tidak boleh.
Kalau awak sakit, misalkan istri sakit, suamilah merawat. Nah, kalau suami merawat, ya dengan sungguh-sungguh. Kalau anak merawat, Bapak Ibu belum tahu, ndak kan seperti pasangan. Percayalah. Atau Pak sakit. Kalau kami kan agak manju, Ustaz. Ini itu beda laki-laki je padusi, Pak Ibu. Kalau padusi sakit, Pak, saya sakit-sakit ibunya masih talok nyapu rumah. Menyuci, menggosok, masih talok masak. Kalau awak sakit, marang-arang. Karena sakit kepala, sakit dabam, bangkit manju. Termasuk ustaz gitu. Ya begitulah, Bu. Jadi menjadikan pasangan sumber ketenangan, karena Allah menyebutkan litas kunu di sini. Yang keempat, sumber ketenangan yang keempat itu kata Allah adalah Baitullah. Kalau di dalam ayatnya coba lihat nanti surat Ibrahim ayat 37. Ini adalah doa dari Nabi Ibrahim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat Baitullah yang dihormati. Artinya yang kampe ko Allah menggambarkan kalau kamu ingin tenang di masjid lah. Sumber ketenangan itu di masjid. Itu makanya Bapak Ibu coba lihat, perhatikan tanang, bantu anda ada punya masalah. Tanang tak hati di siko? Tanang. Bapak Ibu tidak mendapatkan ketenangan di luar, pergilah ke masjid. Pasti tenang. Ya kalau hidup kita ini tenang, sebanyak apapun masalah Bapak Ibu, tidak akan panik. Tidak akan pernah panik. Kenapa? Masalah tu tanda awak hidup di atas dunia tu. Selama kita berada di dunia, Nabi Adam saja Allah sudah ingatkan. Kami itu ya. Adam turun engkau ke bumi. Bumi itu tempat susah. Susah itu kan masalah. Dan tempat sementara. Sudah diingatkan kepada Adam, walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Tempat sementara, tempat susah. Nah, selama kita di dunia pasti ada masalah. Masalah kita beda-beda. Oh, jangan dikira ustaz tidak punya masalah. Punya masalah. Malah masalah jamaah ustaz yo mikian. Kan ada jamaah watanya tu. Ustaz, laki wak semanku. Kan ambo yang mencarian solusinya berarti itu kan. Atau bini ambo mereka Ustaz. Akan masalah apa tu ambo yang mencarian solusinya. Masalah ambo sendiri ala sagorobat tulak. Tapi kalau hati tenang bagaimana? Bapak Ibu, kalau hati tenang, itu makanya yang kita cari ketenangan hati. Maka kalau engkau ingin tenang, kata Allah, istirahat yang cukup. Kemudian jadikan rumahmu sumber ketenangan. Kemudian pasanganmu. Kemudian Baitullah, rumah Allah, masjid. Itulah sumber ketenangan. Makanya malam itu sakana. Kemudian di ayat yang kedua Bapak Ibu, ayat 34-nya, kita kan sudah ada dua ayat tadi. Dan kami jadikan wasubhi iza asfar. Itu malam. Sekarang waktu subuh. Dan demi waktu subuh iza. Kalau malam iz. Kenapa iza waktu subuh? Iza terbuka. Bapak Ibu, apa maknanya? Dan demi waktu subuh yang terbuka, fathah. Asfara. Asfar. Semua kebaikan. Asfara itu safar. Safar itu Bapak Ibu kan sering diartikan perjalanan. Sebenarnya bukan perjalanan, artinya sesuatu yang dibuka. Artinya jalanku lancar karena dibuka.
Dan menariknya lagi, Allah mengatakan dalam isyarat ayat tadi, siapa orang yang menjaga waktu subuh, maka Allah akan bukakan semua kebaikan untuknya sampai subuh besoknya pula. Itu makanya Bapak Ibu, orang-orang tua seisuk kok mandi sebelum subuh, itu makanya sehat. Jarang orang tua seisuk pikun. Nya mandinya sebelum subuh. Di samping makanannya alami. Kemudian nya tidak pernah memikirkan masalah orang. Nya awak mako capek tua ko dek terlalu banyak memikirkan orang. Ia kan contoh, dia lah baca lah tu kalau cainya apeknya pitih tu Kan mikir masalah orang semua itu. Masalah orang ko Bapak Ibu kok dari mana dapat pitih segala macam, urusan jawab. Kan tak ada urusan jawab dah. Awak tukar merek oto orang. Inilah, lu lah kerajunya kan ini motor tu kacah. Kau mikir kata tu capek tu. Orang kampung mah ada terbantu. Orang kampung tu Bapak Ibu makanannya sehat. Mandinya sebelum subuh. Jam 4 lah mandi. Jam 4:30 lah ke surau. Jam 7 baik sawah ni. Sehat Bapak Ibu. Dan begini, kalau kita menjaga waktu subuh, sehat. Sehat. Di samping sehat, Allah mengatakan akan kami bukakan semua kebaikan. Semua. Tinggal awak memilih. Kalau ada jalan baik, kenapa pilih jalan buruk? Allah sudah bukakan kebaikan. Makanya aspar itu safar, kenapa diartikan perjalanan? Ini menarik juga Bapak Ibu. Karena di dalam Al-Quran, kalimat safar ini selalu diiringkan dengan kalimat ala safarin. Al-Baqarah itu ada tuh. Kenapa safar ini selalu kalimat ala gandengannya? Ala itu kan di atas. Sesuatu yang terlihat. Kalau setiap nanti kan nampak. Bapak Ibu. Ternyata begini. Kalau kita ingin mengenal seseorang, yang ingin tahu bahwa orang itu, ajaklah berjalan. Akan nampak tuh. Akan kelihatan. Makanya ibu sebelum mengenal apa dulu, kau lah terlambat yang menyampaikan ajak jalan dulu. Ibu kalau ingin tahu karakter apa, ajak jalan. Itu makanya apa mbok tu misalnya kan. Jangan kencang-kencang nada. Nya maka je lah izin kan itu kan. Sande jawab. Itu berarti itu asli apa tu. Makanya ketika Khadijah melamar Rasulullah, tahu kisahnya? Tahu? Itu Bapak dan Ibu disuruh oleh Khadijah utusannya. Utusannya disuruh untuk membawa Muhammad ini berjalan. Jadi kalau ingin mengenal orang tu ajak berjalan. Utusan Khadijah ini dia suruh membawa Nabi Muhammad berjalan sambil berdagang. Jadi sebenarnya bukan dagangan ini patokannya, tapi bagaimana mengenal Muhammad ini. Orang menyebut Muhammad itu pemuda baik, pemuda amanah, pemuda al-amin. Maka sudah utusan Khadijah diajak berjalan sambil menggalih. Setelah pulang ditanyalah utusannya ini, gimana Muhammad itu di jalan? Oh, dicari tuan. Elok, sopan, santun, jujur. Memang benar. Maka Khadijah tidak mikir panjang. Langsung dia datangi paman Rasulullah untuk melamar Nabi Muhammad sebagai suaminya. Padahal saingan Nabi Muhammad itu Abu Jahal. Abu Jahal berapa kali melamar Khadijah tidak pernah diterima. Khadijah itu viral bahasa orang kini Pak Ibu. Kenapa? Cantik, kaya, baik, dikenal itu. Makanya kenapa Abu Jahal benci kepada Rasulullah? Karena kalah saing.
Itu ketika dia melamar Khadijah, ditolak Khadijah. Tapi sebaliknya ketika disebut Muhammad, sudah diketahui dengan disuruh berjalan sama utusannya, dilaporkan semua kebaikannya. Apa kata Khadijah? Dia pergi datang menemui paman Nabi dan melamar Rasulullah. Itu makanya kalau kita ingin tahu watak seseorang, ajaklah berjalan. Tiba di berjalan ko, keluarlah sifat aslinya. Ambo acok bawa jemaah tu pergi berjalan. Nan manan sampiliknya acok mando-andoan samba. Tu nampak situ tu. Orang makan bersama dia teh daun bersama bah, hanya ndak menyisia surang. Nyo pipi lah randang nan nyo buik tu surang. Tu tanda sampilik di rumah tu. Itu tu. Ada orang yang suku berang ke berang se. Itu tanda di rumah pemberang lo tu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, makanya kenapa Allah bersumpah dengan waktu subuh? Asfar, Allah ingin membukakan semua kebaikan bagi orang yang menjaga waktu subuh. Nah, karena itu makanya iza. Kalau malam sifatnya iz, kalau subuh adalah sifatnya iza. Allah akan membukakan semua kebaikan-kebaikan sampai di waktu subuh besoknya bagi orang yang menjaga waktu subuh. Sampai di sini ada pertanyaan? Pas, dalam calik jam nampak lama kan? Kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, mudah-mudahan dua ayat ini menjadi pesan pelajaran bagi kita semua. Semoga ada manfaatnya. Bertutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.